نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua, mulai kenikmatan yang seringkali kita lupa untuk mensyukurinya. Kenikmatan ketika kita bangun di pagi ini, Alhamdulillah keadaan sehat walafiat, Allah masih membangunkan kita di pagi hari dan sudah bisa melaksanakan berbagai ibadah di pagi hari, yaitu sholat Jumat, sholat subuh berjamaah, dan berbagai kegiatan ibadah lainnya, tilawah Quran misalkan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang Alhamdulillah Allah masih memampukan kita. Selawat dan salam tentu senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam beserta para sahabatnya, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita semua umatnya di akhir zaman ini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa di pagi ini kita berjumpa dengan Ustaz Saifullah untuk membahas satu ilmu yang begitu penting sesungguhnya dan sudah diperintahkan oleh baginda Rasulullah untuk kita mempelajarinya sebagai nasab dan Nabi kepada uh, Abu Hurairah ya. Apa namanya? Ta'alamul faraid wa 'allimuha. Belajarkah ilmu faraid dan kemudian ajarkanlah. Karena kata Nabi, fa innahu min nisbud min nisbul ilm. Karena sebagian ilmu itu salah satunya yang paling penting ada dalam ilmu faraid atau ilmu waris ya. Dan begitu juga para sahabat Nabi begitu menekankan kepada kita semua. Salah satunya Umar bin Khattab juga mengajarkan kepada kita untuk mempelajari ilmu faraid. Maka disebutkan dalam nasihat beliau Umar radhiyallahu an, fa inna faraid itu min dinikum, dari sebagian agama kalian. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita sudah memasuki bagian kedua ya tentang pembahasan tentang ilmu faraid. Dan di pembukaan di Ahad minggu lalu kita baru memperkenalkan dasar-dasar awal gitu ya, dan banyak ngebahas tentang studi kasus tentang ilmu waris ini. Dan insya Allah Ustaz Saifullah akan eh, memberikan dasar-dasar pemahaman awal ya tentang ilmu faraid ini sehingga kita bisa paham bagaimana pentingnya ilmu faraid dan kita juga bisa mengajarkan ke anak-anak kita, ke saudara-saudara kita, karena nanti ilmu yang disebutkan oleh Rasulullah yang pertama kali dicabut di akhir zaman ini, di akhirat di akhir zaman ini adalah ilmu faraid. Begitu pentingnya ilmu faraid, sehingga kita sebagai orang beriman tentu harus bisa memahaminya ya. Baik, Alhamdulillah Ustaz Sahullah sudah bersama kita. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, ini udah Ustaz, siap-siap mau Ustaz Khalid ini ya. sehat. Insya Allah ya. Insyaallah. Qadarullah saya belum bisa nih karena kurang fit, jadi mungkin ikut mendoakan dari rumah ya, tidak bisa ikut aksi Iya, depan insyaallah, petugas insyaallah. Amerika ya. Dan mungkin Iya, jamaah juga ada yang siap-siap, yang sebagian jamaah juga ada yang lebih dulu, mungkin pagi-pagi sudah berangkat ke sana ya tadi ya, iya. kepanasan. Ya. Makanya Tapi tetap tetap kita akan melayani jamaah-jamaah yang memang dari luar kota yang tidak bisa ikut, dan juga mungkin yang eh, ikut bergabung dalam aksi itu nanti mungkin agak siangan gitu ya. Dan kita memulai pagi ini dengan kajian ilmu lebih dulu. ya, Faliyatul masykur Ustaz. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidina Muhammadin al-Mustafa
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ahli sidiki wal wafa. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di Zoom meeting kajian Majelis Keluarga Indonesia yang pada pagi hari ini kita akan membahas kembali mengenai hal tentang waris. Sebelum kita masuk ke dalam tema, izinkan saya mengucapkan bela sungkawa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ucapkan bela sungkawa hadap istri dari Habibana Habib Rizik Syihab, yakni Syarifah Fadlun Yahya, yang kemarin meninggal dunia, wafat. Allah telah memanggilnya. Sebetulnya kemarin itu saya sedang di puncak, tidak jauh dari markas syariah. Namun kemudian saya harus kembali ke rumah. Kalau tidak ada kegiatan, mungkin saya bisa di markas syariah mengikuti proses pemakaman di tempat beliau gitu ya. Tapi insya Allah kita semua yang meskipun tidak bisa hadir mensolatkan takziah dan ikut memakamkan, mudah-mudahan kita menjadi salah satu orang yang memberikan doa kepada beliau buat almarhumah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya dan Allah memberikan tempat yang paling mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan membahas beberapa istilah mengenai waris. Dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu karangan Syekh Wahbah Zuhaili, setidaknya ada belasan istilah yang ada mengenai ilmu waris. Yang pertama adalah ilmu waris itu dalam Islam lebih dikenal dengan sebutan ilmu faraid. Ilmu faraid itu akar kata dari faridah, merupakan jamak dari kata faridah, yakni yang diambil dari kata al-fardu. Artinya apa? Artinya menentukan. Jadi sudah jelas ya. Maksudnya ilmu faraid itu adalah ilmu penentuan bagian hasil masing-masing, gitu, secara istilahnya. Jadi bagian yang sudah ditentukan. Kita tahu bahwasanya bagian-bagian itu sudah ada di dalam Al-Quran, khususnya surat An-Nisa, mengenai bagian masing-masing ahli waris. Yang pertama adalah tadi al-fardu, yaitu bagian yang telah ditentukan syara untuk ahli waris, baik melalui nas maupun ijma. Karena ada beberapa yang tidak ada di Quran juga, itu ada ijma'nya mengenai misalkan bagian siapa sih bagian orang-orang yang jauh misalkan gitu. Dari awal tidak ada nasab yang terdekat gitu. Misalkan seperti bagian 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 dan seterusnya. Bagian-bagian tersebut itu tidak pernah akan bertambah kecuali ada rad, dan tidak akan pernah berkurang kecuali ada aul. Artinya ketika pembaginya itu misalkan kurang, misalkan gini, ada anaknya cuma laki-laki 1, berarti dia akan dapat 2 bagian dari 1 anak perempuan. Tapi
ahli waris perempuannya tidak ada anak perempuan, adanya ibunya. Ibunya berarti mendapat 1/8. Kalau 1/2 dengan 1/8 nanti kan ada sisa, begitu. Nah, sisa itulah yang kemudian bisa mempengaruhi bagian dari masing-masing ahli waris, seperti itu. Bisa bertambah seperti itu. Yang kedua adalah seringkali pada pertemuan awal saya menyebut istilah tirkah, atau dalam bahasa Arab at-tirkah. At-tirkah itu artinya sesuatu atau harta yang ditinggalkan oleh mayit. Apa yang ditinggalkan? Pertama, uang. Bisa uang, material gitu, berbentuk uang. Yang kedua, bisa berbentuk benda, misalkan rumah, tanah, kendaraan. Yang ketiga adalah berbentuk hak. Hak itu apa? Itu artinya hak. Hak itu misalkan si mayit itu memiliki hak pensiun, misalkan memiliki hak saham, seperti itu. Itu semuanya masuk ke dalam tirkah. Lalu kemudian istilah selanjutnya adalah nasab. Oke. Nasab seperti kita ketahui adalah status keturunan, baik itu ke bawah ataupun ke atas ataupun ke samping. Artinya orang-orang yang memiliki hubungan darah. Jadi misalkan yang meninggal adalah laki-laki, maka harus diketahui siapa ahli warisnya, misalkan anaknya secara nasab, anaknya. Terus siapa lagi? Bapak atau ibunya. Siapa kalau ke atas? Siapa lagi ke atasnya lagi? Kakek atau neneknya. Lalu ke samping siapa? Ke samping itu ada saudara-saudaranya sekandung, saudara-saudara seibu, saudara-saudara sebapak. Itu adalah nasab. Lalu ada lagi yang bukan nasab, ya, tapi menjadi ahli waris karena tali perkawinan, gitu kan? Itu namanya misalkan istri dan pasangannya istri atau suami, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, eh, hari ini kita tidak akan banyak-banyak membahas mengenai istilah yang tertera dalam kitab Al-Fiqhul Islam Mu'adillatuhu. Nanti kita akan tambah lagi, tapi sebelum itu saya ingin sharing mengenai hal yang biasanya harus kita pahami dalam pembagian waris di dalam keseharian kita. Ini yang biasa kita harus ketahui ketika kita membagi-bagikannya secara turut dalam hukum pemerintah. Yang pertama adalah pewaris. Kalau tadi kan bahasa Arab gitu ya, lebih kepada hukum Islam, hukum waris Islam di kitab-kitab klasik lah. Nah, namun ada hal yang biasa dalam keseharian harus kita mengerti. Yang pertama, sekitar ada 6 lah, ada 6 istilah. Yang pertama pewaris. Siapa sih pewaris itu? Tentu kita udah tahu lah, pewaris itu orang yang meninggalkan dunia, yang meninggalkan harta dan untuk dibagikan kepada ahli waris. Tapi sebenarnya ada pertanyaan nih, yang jadi pewaris itu emang yang meninggal dunia aja atau bagaimana gitu? Ada satu lagi yang bisa dikatakan pewaris, yakni adalah mafkud. Mafkud itu adalah orang yang hilang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan di sekitar kita ada seseorang yang hijrah atau bekerja keluar kota, keluar negeri, misalkan seorang bapak lah, meninggalkan istri dan anak-anaknya di rumah, dia
pergi ke luar kota, luar provinsi, luar pulau, atau bahkan ke luar negeri, setahun masih ada kabar mengirimkan nafkah, 2 tahun masih ada kabar mengirimkan nafkah, bahkan membeli barang-barang, membeli tanah segala macam atas nama si bapak itu gitu. Tapi di tahun-tahun berikutnya ternyata kok hilang kontak ini, hilang kontak, maka eh, orang tersebut statusnya mafkud. Statusnya dalam Islam artinya hilang. Hilang artinya tidak diketahui keberadaannya di mana. Sudah dihubungin handphonenya misalkan, emailnya, media sosialnya kalau sekarang. Semuanya, orang-orang terdekatnya, tempat dia bekerja, semuanya hilang. Tidak ada yang mengetahui, maka orang tersebut mafkud. Dan pada status ini, maka ahli waris dapat mengadu ke pengadilan agama dan menentukan bahwasanya orang tersebut mafkud dan harta yang ditinggalkannya sudah dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris, ya. Jadi pewaris itu ada dua sebenarnya tadi. Yang pertama meninggal secara hakiki, yang kedua meninggal mafkud, artinya dia hilang, sama sekali tidak diketahui. Kenapa harus dibagikan? Karena khawatir ketika berlarut-larut nanti ada permasalahan mengenai ahli warisnya. Apalagi ketika misalkan sudah belasan tahun, puluhan tahun, anak-anaknya sudah besar dan harus berumah tangga sendiri gitu. Takutnya nanti malah ada permasalahan. Yang pertama tadi ahli waris. Yang kedua adalah ahli waris. Kebalikan dari pewaris. Siapa ahli waris itu? Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari si pewaris. Ada ahli waris yang menurut kalau di undang-undang itu ahli waris di bawah titel umum atau secara ab instantinto gitu kan, secara instansi gitu kan. Ada ahli waris juga yang ditunjuk dengan sebuah surat wasiat atau testamen. Jadi ahli waris itu ahli waris yang titelnya khusus, ahli waris testamentair gitu. Siapa sih ahli waris yang khusus itu? Misalkan ada seseorang pewaris memberikan wasiat bahwasanya ini sepertiga dari harta yang saya punya begitu menjadi haknya Bapak A misalkan. Kenapa? Nanti dijelaskan kan. Karena si Bapak A adalah orang yang merawat saya, memberikan makan, memberikan nafkah hingga besar gitu kan, sehingga mendapatkan pekerjaan, hingga wasilah dari situ saya mendapatkan harta-harta seperti itu. Nah itu bisa ditentukan juga. Jadi ada dua, ahli waris yang ditetapkan dengan titel umum. Siapa sih ahli waris yang ada di di secara nasab tadi dan secara hubungan pernikahan. Yang kedua ahli waris yang disebutkan secara surat wasiat atau testamen gitu ya. Baik, lanjut kita ke istilah nomor 3, yakni warisan. Kalau tadi ada pewaris, yang kedua ada ahli waris, yang ketiga tentu ada warisan. Dalam hal tadi di kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, warisan ini sering disebut at-tirkah, artinya harta peninggalan. Nah, warisan dalam istilah Indonesia ini maksudnya adalah sebuah peninggalan si pewaris berupa hak, tapi bukan berupa hak doang ternyata. Ada hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang ketika yang mestinya diselesaikan oleh si pewaris itu menjadi kewajiban ahli waris. Makanya kemudian kenapa dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mau menyolatkan seseorang itu sebelum ada yang menanggung hutangnya.
hutang itu hutang itu kan adalah sebuah kewajiban yang harus dibayar. Lalu eh, kewajiban itu harusnya ya udah dibagi. Siapa sih ahli warisnya gitu kan? Ahli waris yang bertanggung jawab siapa? Ya si anak harus lebih, anak laki-laki misalkan karena dia mendapatkan bagian lebih besar ya dia harus menyisihkan porsi untuk membayar hutang itu lebih besar seperti itu. Harusnya seperti itu. Itu istilah ketiga. Lalu istilah keempat adalah budel. Nah, budel ini adalah berupa kekayaan si apa namanya pewaris ini, apa saja yang harus dikeluarkan oleh orang yang masih hidup bagi orang yang sudah meninggal gitu. Yang pertama, budel itu ada 5 unsur. Yang pertama, biaya pengurusan mayat, gitu kan. Jadi harta warisan tadi ada budel yang harus dikeluarkan segera, gitu. Yang pertama, pengurusan mayatnya itu harus dikeluarkan dari harta itu. Atau kalau misalkan ada yang mau sedekah, misalkan ahli waris lain mau sedekah, ya monggo silahkan. Tapi kalau dalam hal ini harta warisan itu baiknya sudah dikeluarkan sekitar 5 hal ini. Pertama pengurusan mayat, yang kedua dibayar utangnya. Tadi mengenai kewajiban itu kan. Yang ketiga dilaksanakan wasiatnya. Ya, kalau ada wasiat, ya itu harus dilaksanakan wasiatnya. Yang keempat dalam hukum Islam itu dibayarkan zakatnya gitu, atau dia menyewa sesuatu atau ada kewajiban sesuatu itu harus dibayarkan zakatnya. Yang terakhir, yang kelima adanya baru itu setelah 4 hal ini dibayarkan baru sisanya itu baru menjadi harta warisan seperti itu ya. Yang kelima masalah wasiat nih. Masalah wasiat adalah sebuah keputusan dari seseorang. Yang kelima apa namanya? Eh, Istilah yang kelima yang biasa hadir dalam permasalahan wasiat, adanya wasiat. Jadi wasiat itu adalah keputusan dari seseorang, biasanya dituangkan dalam satu akta nih. Kalau wasiatnya lisan, verbal itu amat sulit nanti dibuktikan dan kemungkinan besarnya bisa dibatalkan sangat besar gitu. Kemungkinan besar dibatalkan. Jadi wasiat itu biasanya keputusan dari seseorang yang dituangkan dalam sebuah akta. Kalau di Indonesia ada notaris gitu, yang harus dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Kemudian karena wasiat ini bisa nggak sih ditarik kembali? Bisa sebenarnya. Bisa ditarik kembali. Kalau misalkan si A masih hidup, dia berwasiat, dia melaksanakan menuangkan itu dalam sebuah akta. Tapi sebelum dia meninggal, dia tarik lagi karena yang diwasiatkan ternyata tidak pas nih. Dia bisa tarik lagi gitu. Dia bisa batalkan sendiri dan kalau si orang yang membuat wasiat itu bisa membatalkan, kira-kira ketika dia sudah meninggal, ada ahli waris lain melihat kok gak adil ini. Bisa nggak itu dibatalkan? Bisa juga. Pembatalan wasiat itu bisa dilakukan di pengadilan agama. Hal yang keenam adalah legitimi porsi. Legitimi porsi itu apa? Legitimi porsi itu adalah bagian mutlak, yaitu bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat dikurangi dengan testamen, dengan wasiat tadi, dan pemberian lainnya oleh waris. Jadi ahli waris yang berhak atas bagian legitimi porsi itu biasanya disebut legitimaris gitu. Itu para ahli waris yang memiliki garis lurus menurut undang-undang kayak anak gitu kan. Itu udah ada bagian masing-masingnya gitu. Seperti setengah, 1:2 kayak gitu kan. Nah, itu 6 hal, 6 istilah kalau dalam keseharian kita yang sebenarnya mesti kita pahami untuk mengenai waris itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian mengenai istilah-istilah yang ingin saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan atau ada sharing lain, boleh kita buka pertanyaan. Apa
Assalamualaikum, saya mau tanya Iya, silakan Ya, Bu Dia. ini dengan siapa? dengan Bu Dia dari Bandung. Ya, Bu Ya, Dia. silakan Bu Dia. Ibu Dia. Silakan Bu Dia. Kayaknya Ya sudah ini. Eh, Kami itu menghadapi masalah apa mau membantu tetangga saya yang cukup dekat gitu ya. Eh, eh, Dia itu sebut saja Ibu gitu ya. Dia tuh punya kekayaan cukup banyak gitu, tapi tidak punya anak, dari sejak jadi mengangkat anak dari sejak lahir 2 hari lah gitu ya. Eh, dan sudah mengitukan membuat surat keterangan bahwa itu adalah anaknya gitu ya. Nah, apa 2 minggu yang lalu ya, bukan 10 harian yang lalu meninggal. Dia itu punya punya saudara 5 perempuan, 1 laki-laki. Nah, dari kecil ya karena memang ibu itu memang ya mengurus itu sudah dianggap betul-betul seperti anak gitu ya. Nah, eh, sebelum meninggal itu meminta bantuan ke suami saya, pokoknya uruskan kalau meninggal, uruskan apa tentang warisnya, mohon dibantu, bahkan minta tolong kalau suaminya meninggal minta tolong sama suami saya untuk diuruskan, kemudian kalau dia meninggal minta saya maksudnya menguruskan untuk jenazahnya, untuk memandikan, mengafani gitu ya. Nah, nah, itu sudah beres. Nah, sekarang eh, menghadapi ini, kemarin itu anaknya yang anak angkatnya itu minta tanda, kan karena dia harus mengurus waris gitu ya, minta tanda tangan keterangan bahwa menjadi saksi bahwa dia adalah anak sesuai dengan akte yang mereka buat. Dan itu surat keterangan itu saksinya adalah ya wah, RT, RW yang untuk mengurus ke kelurahan. Nah, sementara itu saudara-saudaranya itu yang selama ini tidak pernah datang ya, tidak pernah ini gitu, berdatangan lah, pokoknya rebut, mempertanyakan gitu ya. Sementara itu sudah diinikan kepada anak angkatnya itu untuk mengurus gitu, mengurus. Hmm, Ini bagaimana, apa yang harus kami lakukan? Soalnya saudara-saudaranya pada datang, yang selama ini tidak pernah tahu tidak pernah ini ya gitu ya. Kan selama ini yang kan sakit-sakitan orangnya itu, yang mengurus itu semua anaknya itu, eh, kan sudah punya apa? Sudah punya ada beberapa rumah, terus tanah sudah diinikan bahwa rumah yang satu buat si A, anak adopsi yang pertama, yang kedua untuk yang anak adopsi yang kedua gitu. Kan anaknya ada 2 ya, anak angkat lah, anak angkat. Nah, yang satunya lagi untuk diinikan dihibahkan untuk rumah tahfiz katanya gitu. Nah, sementara masih banyak harta-harta yang lain. Nah, kan anak ini minta tanda tangan sebagai saksi itu kepada kepada kakaknya yang meninggal gitu ya. Tapi mereka tidak mau. Bahkan udah saja ke Pak Taufik, pokoknya diuruskan Kak, mana menandatangan bahwa dia adalah anak angkatnya. Nah, itu bagaimana yang harus kami lakukan gitu. Karena memang itu wasiat wasiat ya, perintah dari si mayit itu untuk membantu apa menguruskan warisan ini gitu. Bahkan ya, seminggu sebelum meninggal tuh saya sempat ke rumahnya gitu ya, dua kali lah. Dia banyak berpesan ya, karena kan punya sekolah gitu ya, punya yang mengurus yayasan yang selama ini saya urus gitu ya. Baik Bu Nah, Dia, sudah jelas ya. ya itu Sudah menangkap apa yang yang ingin disampaikan. Gimana Ustaz? ya, Ini apa? apa yang harus Solusi saya apa lakukan yang harus menghadapi dilakukan? keluarganya ini, dan ini apa
Sementara kita harus jadi saksi supaya tidak salah gitu. Baik. Silakan Ustaz. Masih mute Ustaz. Maaf. Tadi air batuk. Terima kasih Bu Dia. Bu Dia megang Al-Quran nggak di depannya? Ada? Ada. Biar Bu Dia baca sendiri maksudnya. Bu Dia buka Quran surat Al-Ahzab ayat 5 Bu Dia. Oh, sebentar, ini tidak ada artinya, sebentar. Saya cari yang artinya dulu. Oke. Jadi ini terkait soalnya Bu Dia yang menjadi saksi nih. Ini harus Bu Dia nanti baca sendiri nih. Ini Al-Ahzab. tapi nggak ada artinya, sebentar. Oh, nggak ada artinya. Sebentar. Ini ada. Ya, Al-Ahzab surat berapa? Quran surat Al-Ahzab ayat 5. Al-Ahzab surat 33 ya. Ya, ini sudah. Ya, Artinya saja ya. ya dibaca artinya aja. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama Bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui Bapak mereka, panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu hilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, oke. Ibu, Ya, sudah ini ya berarti ya. Jadi, saya nggak tahu nih, anak angkat ini kan tadi Ibu bilang sudah diaktekan sebagai anak kandungnya si Bapak yang punya warisan itu ya. iya. Nah, itu tidak boleh Ibu. Hmm, Dalam Islam itu tidak boleh. Karena anak angkat itu tetap menjadi anak kandung dari Bapak aslinya. Iya, Tidak itu boleh. teh punten. Itu teh orang tuanya teh udah meninggal dari sejak ini ya sudah jadi Betul. anak yatim, jadi mengangkat gitu karena dan memang Betul. dari anak yang tidak mampu gitu. Iya, saya paham Bu. Kita Hmm. boleh mengadopsi. Kita pernah ini ya, Ustadz Kholis ya, pernah membahas ini ya. Tentang adopsi ya. Iya, kita Bu, di dalam Islam itu kita boleh mengadopsi atau merawat orang, tapi kita tidak boleh menjadikan anak angkat itu menjadi bin kita gitu. Tapi itu kenapa kok ya di surat itu bisa keluar itu ya, akte itu ya Ya, dibuat seperti nah, itu kemungkinan waktu itu ada pengaburan data karena instansi kita eh, adalah berdasarkan pengakuan atau pendaftaran. Jadi siapapun nih, misalkan kita nemu anak di jalan, kita datang aja nih ke Disduk Capil dengan apa namanya? Misalkan kita nemu anak di jalan ya, terus tiba-tiba kita pindah ke luar daerah gitu. Saya dari Jakarta pindah ke Papua misalkan. Di Papua kita nemuin RT, bilang ke RT, Pak RT ini anak saya belum saya urus aktenya, tolong diberikan surat keterangan dong gitu untuk saya bisa ngurusin ke Disduk Capil begitu kan. Nah, saya bisa tuh Bu dapat anak saya itu jadinya, padahal itu bukan anak saya, binnya jadi bin Saifullah. Nah, itu tidak boleh. Kemungkinan ada hal-hal seperti itu, tapi bagi mungkin almarhum dan almarhumah tidak mengerti ya, ini belum mengerti ini, jadi buat yang belum mengerti ya tidak ada dosa baginya lah. Tapi buat kita itu seharusnya ibu kan sekarang menjadi saksi nih. Ibu iya. yang menjadi saksi itu harusnya ibu saksi sejarah kan, mengetahui Iya, betul bahwa dia ya adalah anak dari angkat. awal lahir, ya tahu dari awal pengangkatannya. Ya, Sekarang sudah dewasa, malah sudah menikah dan punya anak dua ya. iya. Itu Itunya yang tuh. diangkat anak laki atau perempuan? Perempuan dan laki. Yang pertama perempuan, yang Nah, kedua itu laki. dia. Yang perempuan udah menikah. Sudah, yang perempuan sudah menikah, punya anak dua. Siapa Bu Kemarin sih walinya? Walinya siapa? walinya, ya walinya kayaknya bapaknya itu, bapak angkatnya ini.
Dan Nah, itu dinikahkannya juga dinikahkannya di Mekah, justru itu nikahnya di Mekah ya, di depan nah, Bu. Ka'bah justru mah. Ya oleh Nah, oleh Ibu, itunya. Ibu, Heeh. saran dari saya, yang perempuan ini harus dinikahkan ulang, Ibu, karena tidak Walaupun sah sudah punya nikahnya. anak 3 gitu Iya, sudah. iya. Oh, Karena dia juga mungkin tidak mengerti. Kita yang mengerti itu harus bilang bahwasanya waktu itu kamu dinikahkan, walinya adalah bapak angkatmu. Padahal bapak angkatmu adalah bukan walimu gitu. Nah, ketika menikah kurang satu syaratnya, maka batallah atau fasad ya. Rusaklah pernikahan itu begitu. Dia tidak tahu. Nah, makanya ibu yang tahu atau ibu harus cerita nih sama ulama setempat. Insya Allah sefrekuensi, sepaham apa yang saya sampaikan gitu. Orang yang telah menikah, kemudian dia tanpa wali, boleh nggak Bu? Pertama, ya tidak boleh. Kalau iya tidak misalnya boleh, memang orang orang tuanya apa? tidak ada. Iya, kalau orang tuanya tidak ada, orang tua kandungnya tidak ada gitu ya. Oke, Dan Bu. waktu dulu memang waktu nikah memang masih ada, tapi sekarang udah nggak ada. Nah, itu dia. Waktu nikah berarti kan harusnya orang tua kandungnya ya Bu. Nah, waktu sekarang orang tua kandungnya kan sudah nggak ada nih bapaknya ya. Mhm. Bapak aslinya nggak ada. Nah, saya mau Mhm. nanya, bapak aslinya itu punya adik atau kakak laki-laki nggak yang masih hidup? Nggak tahu. Saya tengok nanya itu nggak enak gitu ya kalau Nah, kalau itu dia Bu. kalau, Di eh, hukum Islam itu emang tidak boleh ada enak dan tidak enak. Kulil haq walau kana murra. Katakanlah yang benar, walaupun itu terkadang menyakitkan. Itu yang pertama. Kalau saya ada di Bandung atau misalkan saya menjadi ditunjuk gitu ya untuk nyelesain itu, saya akan bicara sebenar-benarnya. Pertama, Bapak, Ibu, yang anak angkat ini, bahwasanya kalian adalah anak angkat, begitu kan? Anak mhm. angkat dari Bapak ini. Eh, Kok saya ini anaknya ini sesuai akta? Ya, itu adalah ketidakmengertian almarhum dan almarhumah, kita maafin gitu. Nah, kita yang masih hidup kita harus mengkoreksi itu begitu. Karena apa? Karena kalau kita tahu terus kita diemin, nah kita ikut Bu, ikut berdosa gitu kan. Ini Quran yang ngomong Bu, kita nggak boleh Iya, iya. manggil dia dengan bin bapak angkatnya, nggak boleh. Binnya harus Makanya itu tetap saya takut. bapak kandungnya. Nah, ibu nggak boleh jadi saksi gitu, untuk iya kamu tuh anak kandungnya sini, nggak boleh gitu. Nah, saya pikir begini, eh terus bagaimana dong mereka itu si anak itu? Mereka tetap Bu dapat sepertiga. Mereka tuh dapat sepertiga dari harta warisan begitu. Jadi sepertiga itu nanti dibagi tiga ya, sepertiga dari sepertiga itu dibagi tiga, yang dua buat laki-laki, yang satu buat perempuan, seperti itu. Itu yang Kalau dua kalau pertiganya yang tadi untuk saudara-saudaranya, emang mereka itu ahli waris Bu, saudara-saudaranya, walaupun saudara-saudaranya. tidak pernah apa tidak pernah apa sih membantu apapun apa sih Ya, 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 mengurus ketika sakit ya, ketika apa semua yang ya, ngurus itu anak angkatnya ini dua-duanya itu iya. ya. Mm. Anak angkatnya ngurus pakai duit bapak bapak angkatnya kan. Ya iya iya. Nah iya itu. Jadi begini Bu, yang membatalkan seseorang menjadi ahli waris, yang pertama dia kafir, keluar dari Islam. Yang kedua dia membunuh, gitu. Begitu Bu. Kalau dia dia cuma dia berantem berantem, dia tidak peduli, itu tetap ahli waris. Dia tetap berhak seperti itu. Sampai kapanpun dia tetap berhak. Masalah masalah pembagian tetap pembagian. Masalah berkah itu urusan Allah. Kalau misalkan semasa hidupnya dia tidak pernah apa namanya mengurus si kakaknya itu gitu selama hidupnya, ya itu urusan Allah nanti. Dia dapat, tapi tetap kewajiban kita membagikan itu Bu kepada ahli waris seperti itu. Nah, nanti saran saya Bu Dia, ini sudah ada pembagian belum?
Belum kan baru kemarin kan harus apa mengurus pembagian itu kan harus ada surat kematian dan sebagainya. Nah, untuk mengurus surat kematian itu harus menandatangani tadi harus ada saksi gitu. Harus, Itu jadi Bu, maaf, ya, surat kematian diurus ke lewat RT dulu kan? iya, Iya, iya. RT-nya emang nggak tahu kalau itu adalah anak angkat, Bu. Nggak tahu ya, saya nggak kalau kalau Mas Ari itu nggak tahu. Oh, RT tuh kayaknya emang nggak tahu. Ya kalau nah itu dia, kalau kan RT-nya kan ganti-ganti, apalagi ini itu sudah dia, tua. Bu. Kalau saya mah kan ada hubungan dekat ya sama-sama pengurus yayasan gitu ya, sama-sama mengurus sekolah. Jadi ini apa dari tetangga sebelah rumah lah gitu ya, udah dari awal tahu Ya. ketika dia tidak punya anak, ketika mengangkat anak, ketika akikahan, dan pada akikahan itu seolah-olah dia adalah orang tua kandungnya gitu. Kalau saya kan yang ngikut aja maksudnya eh, sebagai ya undangan tetangga ya biasa gitu ya. Jadi tahu sekali gitu Bu, tentang ya. ulama atau kiai atau ustadz yang ada di sana, apakah diam aja, Bu? Kayaknya tidak tidak tahu, kayaknya tidak mau ikut campur gimana gimana atau tidak Enggak, gimana. tapi tahu beliau, mereka itu tahu kalau itu anak angkat. Banyak sih banyak yang tahu, banyak Masya yang tahu. Allah. Dan dia ini termasuk orang yang tokoh lah. Jadi tidak mungkin kepada nggak berani gitu atau gimana. Orang saudara saya juga ini karena ya itu dari awal dia tuh ya donatur, terus ya punya orang terkenal lah gitu orang di lingkungan itu. Iya. Ya anak Dan angkat ini. apa kalau anaknya kan angkat anaknya sih biasa lah, bapak Ya, angkatnya ibu bapaknya bapak itu angkatnya. dia profesor lah pokoknya yang cukup terkenal, Oh, ini, guru besar apa universitas terkenal di Bandung. sama Bu. Saya punya Mhm. klien, Mhm. eh, dia guru besar juga, guru besar di UI, Bu. Saya sebut aja langsung, guru Mhm. besar di UI, Mhm. almarhum nih. Tapi Mhm. memang ternyata dia tidak mengerti tentang hukum Islam kali ya, mungkin. Husnuzon saya seperti itu, dia tidak sengaja mungkin. Karena kan di Indonesia, maksudnya dulu demi mempermudah eh, apa proses administrasi, akhirnya dikatakan dia anak kandung gitu kan. Nah Kalau itu misalkan ya. sekolah begitu ya. Mhm. Iya iya Iya, mungkin itu. nah itu dia. Itulah yang kemudian menjadi permasalahan. Jadi ada dua permasalahan ya Bu di sini. Yang pertama masalah bagi anak angkat yang perempuan itu Bu. Itu Mhm. nikahnya harus nikah ulang Bu. Karena nikahnya fasad, nikahnya cacat, tidak sah nikahnya Bu. Mhm. Karena tidak ada wali yang menikahkan gitu. Kecuali apa namanya? Anaknya waktu itu dinikahkan sampai dengan wali hakim. Jadi orang tuanya, si orang tua angkatnya bilang gitu ke orang yang menikahkan bahwasanya saya bukan bapak angkat, bukan bapak kandungnya. Kecuali begitu ya, saya nggak tahu. Tapi kan kelihatan nanti di buku nikah siapa yang menjadi wali nikahnya Oh seperti iya itu. iya. Ya, Mhm. kalau wali nikahnya adalah bapak bapak angkatnya, itu Mhm. harus diulang Bu, harus diulang Mhm. Mhm. dinikahkan lagi, nggak apa-apa secara agama atau secara kalau misalkan tidak mau repot secara agama aja nggak apa-apa gitu. Oleh Takut wali nanti hakim ya, ada wali hakim ya. wali hakim boleh Bu, kalau Mhm. misalkan si bapak kandungnya emang udah meninggal pertama. Mhm. Mhm. Ya, Ya. bapak kandungnya udah meninggal boleh pakai wali hakim, tapi kalau Mhm. bapak kandungnya masih punya adik kakak laki-laki nggak boleh, harus pakai adik dan kakaknya itu. Misalkan dia masih punya paman nih yang masih hidup, itu harus pakai paman begitu. Atau Ribet dia juga masih ya. sebenarnya Ini nggak Kasihan. ribet Bu, Iya, sebenarnya nggak ribet iya kalau kita. kasihan gitu. Nah iya. itu kita nggak, justru kita harus kasihan ketika nanti di akhirat nanti ngelihat ya Allah Hmm. ternyata Mhm. dia selama ini berbuat itu gitu loh. Mhm. Iya iya. Kan kita harus ngasih tahu Iya. Bu. Ya. Iya. Ini ada tanggung jawab untuk Ibu Dia ya untuk memberitahu ke mereka tentang masalah ini Bu Dia. Jadi Hmm. alhamdulillah ini Bu Dia jadi jembatan untuk kebaikan keluarga itu ya. Dan silakan Iya, kalau ingin lebih jelas juga nanti keluarga itu bisa menghubungi
Ustaz Saifullah juga untuk mendapat penjelasan lebih detail gitu ya. Kalau di Iya, iya, sekitar lingkungannya mungkin tidak ada yang mampu menjelaskan. iya. Ini sudah jelas kan sebenarnya rentetan ada kewajiban tadi untuk menikahkan ulang, Mhm, memperjelas status walaupun ada akta lahir, itu kan nanti mhm. ternyata itu tidak benar akta lahirnya ya. Tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Baik, Bu Iya. Diah ya, ini menjadi Oh pelajaran iya, untuk kita semua iya. nanti untuk kedetailannya bisa langsung berhubungan langsung dengan Ustaz Saifullah. Oh iya, Ya iya. nanti juga ada jamaah lain yang juga ingin tanya bisa ada Oh iya. kebagian Bu ya. Iya, Ya, terima kasih Ustaz. Dan iya Bu tentu ini menjadi Diah. pelajaran bagi kita semua Iya, jamaah yang mendengarkan tadi kisah dari Bu Diah. Karena iya, begitu penting ilmu waris ini sehingga sampai jangan sampai kita di akhirat kelak diminta pertanggungjawaban walaupun ilmu waris itu fardu kifayah ya, bukan setiap orang wajib mengetahuinya secara pasti tapi Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada yang ngerti ya, ahlu zikri ya, para ulama, ustadz gitu, yang paham tentang ilmu waris untuk supaya kamu tidak sesat gitu ya. In kuntum la ta'lamun. Dan ini ada Ya. pertanyaan Ustaz di chat dari Pak Suherman Bengkulu. Pak Pak Suherman Suherman bisa silakan langsung langsung aja. Ini kayak kurang jelas nih, Pak Suherman. ya. Silakan Iya, langsung. jadi maksudnya begini Pak Ustadz, izin bertanya. Misalnya di keluarga itu ada anak dua orang, A dengan B, Ya. kemudian yang B-nya meninggal, gitu, tetapi dia punya anak. Ya. Cucu Nah, saat berarti ya. pembagian warisan, apakah anak B itu masih dapat warisan gitu? Ya. Yang meninggal siapa nih? Bapaknya Yang berarti ya? meninggal pewaris, B tadi. Bapak ya? Ya, Iya, Bapak. Bapak meninggalkan katakanlah istrinya juga udah meninggal duluan kali ya. iya, Istrinya si Bapak itu udah meninggal duluan belum? sudah meninggal Kira-kira. juga. Oke, udah meninggal. Jadi tinggal si apa namanya? Anak Anak dua. dari, nah, Anak dua orang ini. Iya. Si apa namanya? Eh, tidak ada bapak, ibu, kakek, nenek itu nggak ada semua. tidak ada lagi, tidak ada lagi. Jadi cuma ada dua anak ya, satu Ada perempuan. dua anak, satu perempuan, satu laki-laki gitu. Kemudian yang Ya, meninggal ini yang laki-laki gitu kan. Jadi ya, sebenarnya tapi pewaris langsungnya kan yang A, anaknya tadi kan, ya, anak yang diwariskan itu. ya, Nah, sementara yang B tadi seharus mendapat warisan, ya, tetapi dia sudah meninggal juga gitu kan. Nah, ya, Dia sekarang punya ini cucu. dia punya anak, cucu dari pewaris kan. Nah, ya, apakah dia dapat warisan juga gitu? ya, baik. Jadi begini, pada intinya anak yang dua itu adalah ahli waris gitu ya. Nah, tapi anak laki-laki ini udah meninggal gitu. Terus gimana ngebaginya? Tetap yang dia jadi ahli waris pengganti. Oh iya. Jadi begini, harta itu apa namanya? Yang laki-laki menjadi 2/3, yang anak perempuan jadi 1/3. Kita hitung ya, ahli warisnya kan ada dua nih, satu laki-laki, satu perempuan. Nah, kalau laki-laki kan harus 2 kali dari perempuan, gitu. Ya berarti laki-laki 2 kali perempuan, jadi ada laki-laki seolah-olah ada dua nih, jadi ada 3 ya, ada bagian 2 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, pembaginya jadi 3. Oke, pembaginya 3, jadi si laki-laki mendapat 2/3, yang laki-laki mendapat yang perempuan dapat 1/3 gitu cara baginya. Lalu ahli waris laki-lakinya ini udah meninggal, dia 2/3 itu kasih ke anaknya si ahli waris yang meninggal itu. Seperti itu Pak Suherman. Siap, Itu siap. sudah al-faraid itu kan tadi udah bagiannya tuh. Ya udah, jangan kemudian ahli waris buat anaknya si laki-laki ini dikurangin. Kamu kan cucu. Ya udah, kita 50% aja begitu. Jangan, nggak boleh. Ini udah ketentuan ini. Udah ketentuan, bagi itu langsung ke anak-anaknya gitu, langsung seperti itu. Kecuali setelah mengetahui itu semua, terus si anaknya yang laki-laki yang udah meninggal tadi, Bu, saya ikhlas, bagian saya udah tahu, udah saya terima, terus tapi ini saya mau sedekahkan sekian untuk tante gitu. Nah, kalau itu beda lagi, ya. Tapi intinya harus dibagikan 2/3 dulu, seperti itu. Harus diketahui bagiannya 2/3 masing-masing. 2/3-nya buat
si anak laki-laki yang kemudian jadi ahli waris pengganti. Kalau di pengadilan agama namanya ahli waris pengganti itu. Ahli waris pengganti atau waris bertingkat nanti namanya. Begitu. Dan sampai terus ya, sampai cicit juga tetap berhak ya Ustaz ya. Ya, kalau misalkan tidak ada orangnya yang di atasnya, tidak mahjub, tidak terhalang oleh orang yang paling atasnya, ya cicit masih berhak, cucu cicit masih berhak. Kalau memang tidak ada, kalau misalkan tiba-tiba si bapak ini belum meninggal, terus kemudian yang anak ini meninggal, terus cucunya juga meninggal, tapi punya cicit, nah dia yang gantiin kayak gitu. Ahli waris penggantinya dia. Seperti itu, Pak Suherman. Jelas ya Oh, Pak Suherman ya. Mudah-mudahan Insya jelas. Allah Jadi ada Insya Allah. pelajaran pencerahan. bagi Terima kita kasih Ustaz. ya. Siap, Studi siap, kasus. sama-sama. Nanti kalau Ya, ke Bengkulu saya mampir ah. Ada Insya Allah. saudara siap, nih. siap Ustaz. Kasih kabar aja. Insya Allah. Ya, Hebat nih Saifullah, Majelis Keluarga Indonesia. Ya, tentang tadi istilah pewaris ya. Nah, ini ya, jadi pelajaran bagi kita ada dua ya, pewaris yang memang berdasarkan nasab dan apa namanya? Tadi pewaris testament. pewaris itu kan karena mewariskan karena meninggal pertama. Tadi yang Ya, kedua karena mafkud. mafkud ya. Ya, Itu berapa lama dinyatakan dia menjadi apa, karena kita kan setelah dicari posisinya dihubungi itu ada ketentuannya berapa lama sehingga ya. dinyatakan apakah harus ada lewat pengadilan atau apa gitu Ustaz? Eh, pertama untuk yang ahli waris itu kan kita kita tentukan sudah jelas ya. Pertama adalah orang yang meninggal dunia secara hakiki gitu kan. Iya. Yang kedua, berapa lama sih ketika kita harus mendapatkan kepastian si mafkut ini dia meninggal atau enggak? Itu sama seperti masa iddah wafat gitu, 4 tahun dan 4 bulan 10 hari seperti itu. Atau kemudian itu bisa juga nanti dilaporkan ke pengadilan ketika katakanlah ada alasan lain yang harus segera membagikan dalam waktu 2 tahun kurang dari 4 tahun gitu kan, itu bisa saja di apa namanya dimohonkan ke pengadilan untuk penetapan mafkudnya itu tadi, bahwasanya si orang tadi adalah tidak terlihat kabarnya hingga kemudian minta kita apa namanya nyatakan mafkud seperti itu. 4 tahun Seperti itu. ya, 4 tahun. 4 tahun 4 bulan 10 hari. Itu hanya seperti itu. Nah ini kalau tiba-tiba di tahun kelima ini tiba-tiba muncul gitu, itu Ya, gimana statusnya Ustaz? itu nanti ketika muncul di tahun kelima gitu kan, itu jelas lah, udah langsung fasad, udah langsung batal itu. Ya nggak apa-apa. Itu kan niatnya pertama kan untuk apa namanya menyelamatkan harta waris sebenarnya ya. Karena harta yang ditinggalkan ketika harta kan di Indonesia nih ada pajak, ada apa gitu segala macam kewajiban-kewajiban terhadap harta itu. Kalau orang yang meninggal, lalu bagaimana dong untuk pengurusan pajak segala macam? Itulah intinya pertama untuk menyelamatkan itu gitu kan. Lalu kalau misalkan di 5 tahun dia muncul kan batal tuh ya, karena tadi kita lewat pengadilan agama, ya sudah lewat pengadilan agama lagi gitu, seperti itu untuk ngebatalin mafkudnya, bahwasanya ini sebenarnya udah ada, akhirnya nggak jadi meninggal tuh gitu, itu jadi nggak jadi harta waris lagi gitu. Itu bisa lah, itu semuanya proses-proses tadi kan sebenarnya ada alasannya kenapa dimohonkan permohonan pembagian waris gitu kan, untuk menyelamatkan harta waris. Tapi kalau sudah ada lagi berarti kan sudah balik lagi, maka dibalikkan aja. Proses-prosesnya kan mudah tuh, misalkan balik nama lagi kalau misalkan mau seperti itu gitu. Tapi itu kan apa namanya ada biaya-biaya lagi tuh biasanya. Tapi nggak apa-apa, itu kan demi sebuah kebenaran ya, kita harus menjalani itu gitu, Ustaz Khalis. Baik, kalau berarti kalau ada harta yang sudah terpakai berarti dijadikan sebagai hutang gitu ya. Ya, itu Diridokan atau jadi begini, masalah hutang atau bukan itu kan ada orang gitu, ada mafkudnya. Nanti dia tinggal si ahli waris bilang, ya Allah Pak gitu. Ya kan tentunya dia bahagia dong ketika misalkan
si istri bahagia suaminya kembali, si anak bahagia anaknya bapaknya kembali gitu kan. Nah, ketika kembali Hmm. baru dia ngomong bahwasanya kita ini udah eh, cari kemana-mana Bapak, sehingga akhirnya kita bingung ini harta-harta seperti apa. Diceritakan aja semua. Masa sih seorang tua tega gitu, udah hartanya diurusin, kemudian maksud baik ahli warisnya seperti apa, masa kemudian, wah ini kemudian jadi hutang, ngurusin ini segala macam jadi hutang, masa sih tega. Tapi setidaknya secara secara hakiki memang harta itu tetap menjadi harta si orang yang mafkut tadi ketika kembali gitu kan. Kalau Hmm. dia kemudian mau menyatakan hutang ya monggo sebenarnya gitu. Jadi hutang. Iya. Cuman kalau biasanya kan sih nggak seperti itu ya. Kalau kita ngomongin hati nurani gitu. Baik, baik. Alhamdulillah. Silakan jamaah, masih ada waktu nih kita eh, eh, satu pertanyaan terakhir lah ya. Silakan yang ingin Ya bertanya boleh. seputar Bertanya Pak warisan. Ustadz. Tadi ada beberapa istri. Silakan Bu Elvi. Bu Elviandi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Salam. Saya mau bertanya, ini saya punya om, dia nggak punya anak. Terus kemarin dia meninggal. Maaf, dari Terus siapa dia Bu Evi ya? Iya, terus dia ngangkat anak, satu Ya. laki, satu perempuan. Mm-mm. Terus apakah anak angkat ini dapat harta warisan? Terus kemarin juga keluarga pihak laki-laki minta bagian warisannya Pak Ustadz. Apakah itu keluarga dapat juga warisannya? Mm-mm. Mohon baik. penjelasannya Pak Ustadz. Iya, ini Bu Evi dari mana Bu? Dari Australia Pak Ustadz. Masya Allah, jauh sekali Ibu. Jam berapa di sana Ibu, Bu Evi? Udah jam 11. Oh, jam 11. Baik, Ibu Evi, salam kenal. Saya dari Depok, Ibu, Jawa Barat. Ya, Jauh kenal sekali. Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Jadi begini Bu Evi, ini mirip nih sama kasusnya Bu Diah nih, yang di Bandung. Ada seorang bapak ibu gitu kan, punya anak angkat, satu laki-laki, satu perempuan. Terus dia dapat, kalau yang tadi yang Bu Diah, ada permasalahan sebenarnya Bu, ada permasalahan administratif dan permasalahan hukum Islam sebenarnya. Permasalahan administratif yang pertama, anak angkat itu dituliskan dalam akta kelahiran sebagai anak kandung dari bapak angkatnya. Itu permasalahan, ya, permasalahan administratif. Yang permasalahan hukum Islamnya adalah ternyata sampai besar nanti anak angkat itu tetap dianggap sebagai anak kandung karena bermodal dari pencatatan akta kelahiran itu, atau bahkan masuk juga ke kakak bapak kandungnya adalah si yang meninggal. Nah, kemudian setelah itu kan itu ada permasalahan. Nah, lalu pertanyaannya Bu Evi, anak angkat ini dapat waris ya? Anak angkat itu dapatnya adalah wasiat wajibah, maksimal 1/3 dari seluruh harta, maksimal 1/3. Lalu 2/3-nya lagi kemana? Buat ahli waris lain, Bu. Siapa ahli waris lainnya? Misalkan bapak ibunya si pewaris yang udah masih ada, dapat. Atau adik kakaknya dari pewaris, dapat. Seperti itu. Begitu, Ibu. 2/3 dari harta yang meninggal ya Pak Ustadz. Terus sang istri dapat berapa Pak Ustadz? Karena kemarin mereka ya cecok begitulah ngurus-ngurus Pak Ustadz. Makanya saya mau nanya. Kenapa? Kalau sang istri dapat berapa? Ini kan saya mau nanya dulu nih sebenarnya. Si apa namanya? Si anak angkat itu sama nggak sih masalahnya dengan Bu Diah tadi? Dimasukin ke dalam akta kelahiran? Enggak, mereka enggak masukin, cuman si anak angkat dia ngerti bahwa dia anak angkat. Oh, bagus. Bukan Alhamdulillah. anak kandung. Iya. Alhamdulillah. Cuman Ini alhamdulillah. yang nama anak angkat ini nggak tahu di mana orang tuanya berada Pak Ustadz, karena dia diambil dari rumah sakit yang ditinggalin sama orang tuanya gitu. Oke, baik. Bu, jadi begini.
Kalau di pengadilan pengadilan agama di Indonesia ini kan ada dua hal. Pertama, ketika suami meninggal, maka si istri bisa menuntut hak gonogini sebelum dibagikan harta waris ya. Bisa menuntut harta gonogini. Berarti setengah dari seluruh jumlah harta suami adalah milik istri gitu. Harta gonogini itu. Yang kedua, sisanya menjadi harta warisan. Menjadi harta warisan. Lalu berapa bagian dari istri ketika dia tidak punya anak kandung kan? Iya. Ya, bagian dia adalah 1/4 dari harta warisan. Seperempat. Dari Yang sisanya lagi 3/4-nya? sebentar, 1/4 ya, 1/4. Oke, yang 3/4-nya ini dibagi 1/4 buat dia, yang bagiannya gini, dari yang setengah tadi ya, setengah dulu. Setengah ini ada bagian anak angkat dengan wasiat wajibah maksimal 1/3. Oke. Nah, kalau si istri dapat udah ketentuan faraidnya 1/4. Sisanya untuk ahli waris lainnya. Seperti itu. Lalu bagaimana nih pembagian? Kok ada 1/3, ada 1/4 gitu misalkan. Nah, itu nanti bisa di pembulatan ya. Pembagian terbesar misalkan jadi 12 kan biasanya. Yang bawahnya pembaginya jadi 12 seperti itu. Itu bisa dihitung Ibu. Seperti itu. Tapi hitungan istri mendapat 1/4. Kalau kita ngikutin hukum yang diadopsi dari hukum barat juga ya, kemudian diadopsi menjadi di pengadilan agama. Jadi si istri boleh menuntut harta gonogini dulu, baru setelah itu minta lagi hak waris, boleh. Tapi di Islam ketika ada suami meninggal, maka seluruh hartanya itu menjadi harta warisan, tirkah yang ditinggalkan. Berapa bagiannya? Ya 1/4 doang gitu, 1/4 aja gitu Bu. Jadi Kalau boleh. si istri nggak mau membagi ke keluarganya pewaris gimana Pak Ustadz? Dosa Bu. Cukup satu kata dosa. Iya, karena kita harus, kalau saya ditanya kasus gini Bu, saya langsung tulis si bapak almarhum ini punya adik enggak? Gitu kan? Iya, punya adik, punya kakak. Punya adik, punya kakak, laki perempuan ini. Ibu tahu nggak? Tahu persis nggak? Biar saya langsung hitung. Tahu, itu om saya. Jadi tante-tante dan om saya tuh minta warisannya ke kakak perempuannya ada 3, kakak laki ada 1. Itu udah meninggal kakaknya, tapi dia punya anak. Ya, oke. Sekarang langsung mau dihitung apa nanti aja Ustaz? Apa enggak, masih ada waktu Pak Ustaz kalau masih apa-apa. boleh. Secara Oke, global boleh. aja Ustaz, persentasenya aja. Oke. Secara global aja ya. Jadi yang meninggal ini seorang bapak-bapak ya, suaminya ya. Iya. Ketika dia meninggal, bapak ibunya masih ada nggak? Oh, udah meninggal. Udah meninggal. Terus istrinya ada 1 ya? Iya, ada. Anak angkatnya 2. Iya, anak angkat saya tidak masukkan dulu karena itu apa namanya? Apa ada wasiat nggak untuk anak angkatnya Bu? Kenapa Pak? Untuk anak angkatnya ada wasiat? Oh, enggak ada, dia nggak meninggal karena wasiat karena meninggalnya dadakan jantung. Oke. Jadi gini Bu, anak angkat meskipun tidak ada wasiat, dia dapat wasiat wajibah namanya Ustadz Kholis. Wasiat wajibah itu wasiat yang wajib dikasih ke anak angkat, walaupun tidak ada tulisan wasiat wajibah. Ini khusus untuk anak angkat ya. Ada wasiat wajibah namanya di hukum kita. Jadi anak angkat itu dapat berapa bagiannya? Maksimal 1/3. Jadi boleh 1/6, 1/8, 1/7, 1/9 terserah itu nanti. Maksimal 1/3 gitu kan, sesuai dengan kerohiman. Jadi tidak ada baku hitungan untuk si wasiat wajibah gitu. Untuk berapa pasnya itu nggak ada. Yang menentukan berarti harus siapa Ustaz? Hakim pengadilan. Hakim pengadilan agama. Iya, begitu. Nanti tinggal mintanya begitu. Nanti kan ada
permohonan pembagian harta waris gitu kan. Gitu. Biasanya kalau gitu maksudnya nanti ke gugatan waris itu. Terus Bu, maaf, si bapak yang meninggal punya saudara laki-laki kandung? Punya satu, tapi udah meninggal. Dia punya anak, Pak. Oke, meninggalnya kapan Bu? Meninggalnya sebelum si pewaris ini meninggal. Oke, berarti sebelum meninggal ya? Oke, Bukan, kalau sebelum dia meninggal, yang pewaris om yang meninggal ini dulu, baru yang kakaknya laki meninggal setelah 2 bulan. jadi pewaris dulu atau saudaranya dulu? Pewaris dulu. Oke. Oke, berarti ada satu ya. Tapi Iya, sekarang ada dia udah satu. meninggal ya. Kalau yang Iya. perempuan masih hidup? Masih hidup 3 orang. Berapa orang? 3 orang. Oke, Iya. baik. Itu apa namanya? Berarti ada ahli warisnya pertama istri. Istri dapat 1/4 Bu. Terus Iya. si apa namanya? Berarti kan bagian lainnya itu apa? Harus ditentukan dulu nih Bu. Dari semua harta itu sebelum dibagikan ya. Ini si siapa namanya? Si istri, 3 orang saudara 3 orang saudara iparnya itu harus berembuk Bu. Yang masih hidup ya. Iya. Harus musyawarah. Ini berapa nih bagian yang kita mau kasih ke anak angkat 2 orang itu. Ditentukan dulu. Okay. Maksimal maksimal 1/3 Ibu ya, maksimal. Nah, setelah itu baru dibagi ke tiga orang apa namanya? 3 orang anak, 3 orang saudara perempuan sama 1 saudara laki-laki sekandung yang nanti menjadi ahli waris penggantinya adalah anaknya gitu. Terus sama istri. Istri kan tadi kalau tidak punya anak 1/4 bagiannya. Terus si saudara laki-laki kan 2 kali saudara perempuan. Nah, ini kan ada 1 laki-laki, 3 perempuan, berarti ada 5 ya, ada 5. Ada 5, Iya. ada 5 orang, terus tadi ada 4 tuh, 1/4. Pembaginya kan 5 nih, karena Iya. perempuan 3, laki-laki 1 dianggap 2, jadi 5. Tadi istri kan 1/4, jadi Iya. untuk pembaginya itu 20 nanti, 5 kali 4, jadi supaya bisa habis begitu kan, seperti itu Bu. Jadi si istri mendapat 1/4, perempuan 5, 4, 9. Yang perempuan itu mendapat 9/20, yang laki-laki 3/10 gitu. Seperti itu Bu. Itu bagiannya. Jadi 1/4, 9/20 sama 3/10 gitu. Berarti lebih besar ke saudara ya Pak Ustadz ya daripada istri. Iya, saudara laki-laki. Saudara Maksudnya laki-laki. Tapi iya. maaf Ibu Evi, ini secara hukum Islam ya, secara hukum Islam. Tapi kalau di pengadilan agama kita dibolehkan si istri minta sebagian dulu, setengah dulu boleh. Harta gono gini. Itu harta gono gini. Jadi harta gono gini kan udah dapat setengah tuh, separuh. Setengah dari itu harta gono gini itu walaupun itu udah dipindahin ke atas nama si istri tetap dapat sang keluarga Pak Ustadz. Nah, itulah di kita Bu. Di pengadilan, di pemerintahan gitu, di negara kita, yang dijadikan harta waris sebenarnya kan kalau secara negara akhirnya ya ini rumah saya kok, ini milik saya, namanya nama saya gitu ya, akhirnya tidak bisa dituntut itu, tidak bisa dituntut sama yang lain kecuali semuanya atas nama si suami gitu. Nah kalau begitu tinggal kebesaran hati si istri aja. Misalkan dia mengakui bahwasanya ini rumah, ini tanah, semuanya sebenarnya punyanya suaminya, karena yang beli suaminya, walaupun diatasnamakan atas nama dia, seperti itu. Berarti keluarga nggak bisa menuntut ya Pak Ustadz, karena
pas satu minggu dia meninggal, semua hartanya diatasnamakan si istri. Terus berarti kita keluarga, maksudnya keluarga adiknya atau kakaknya yang si pewaris nggak bisa nuntut dong Pak Ustadz. Oh, berarti balik nama setelah meninggal ya? Iya, Oh, apa itu itu Bu, boleh itu, menuntut atau enggak? itu masih Cuma bisa minta dituntut kalau itu penjelasan Bu. aja Pak Ustadz. Kalau itu masih bisa dituntut. Eh, masih bisa Masih, dituntut ya Pak Ustadz? masih bisa dituntut karena si istri ini nggak membagikan apa-apa ke saudara kandungnya ya, yang lain. Enggak. Iya, Harusnya dibagikan kan Bu, karena wajib dia itu. udah dibalikin nama atas nama dia semua, perusahaan apa semuanya gitu. Iya, wajib itu Bu, wajib Karena kita nggak ada bukti. ya itu pertama jalurnya sih emang karena buktinya sudah dibalikan ke si orang itu gitu kan, si istri itu. Hal yang paling memungkinkan adalah bicara dengan baik gitu, bicara dulu gitu, musyawarah dengan baik gitu. Kalau bisa emang sama orang yang mengerti hukum Islam gitu Bu. Jadi pendekatan bukan pendekatan hukum positif. Kalau hukum positif ya dia katakanlah sudah di atas awan nih. Wah, semuanya atas nama saya kok. Apa yang mau dituntut seperti itu. Tapi kita ngomongin hukum Islam dulu gitu. Dan itu bisa terjadi Bu. Dan bisa bisa aja terselesaikan dengan hukum Islam dulu ketika kita menginfiltrasi lewat hukum-hukum yang diakuin juga sebenarnya hukum Islam karena dia muslim kan, muslimah gitu. Nah, itu masih bisa Makasih. sih Bu, insya Allah. Iya Ibu Bevi, Iya, makasih mudah-mudahan. Pak Ustadz atas jawabannya. Iya, Dan sama-sama. memang ini Ustaz ya, mengklaim harta suami menjadi harta milik istri semuanya dengan kemudian dibalikan nama itu menjadi sebuah dosa ya, artinya harus tetap diingatkan gitu ya Ustaz ya. Harus diingatkan. Karena itu sebuah perbuatan yang secara Islam menyalahi aturan yang Ya, seharusnya memang apa namanya, kecuali tadi kalau dibalik namakan itu atas pengetahuan si suami dan sebelum meninggal dan itu hibah jadi. jadinya hibah ya. Walaupun itu Iya, ada ketentuan juga, hibah tidak boleh melebihi 1/3 juga ya Ustaz ya. iya, Dan tetap ada aturannya ketika hibah pun dari suami ke istri dengan atas nama rumah yang sudah dibalik nama, mungkin saham-saham sudah dibalik nama, tetap tidak boleh melebihi dari 1/3 harta si suami. yang Alhamdulillah, Ustaz. seharusnya balik nama saham itu juga kan harus atas ada SKHW itu, ada surat keterangan hak waris dari kelurahan, kemudian ada penetapan dari pengadilan siapa sih yang berhak kemudian untuk Iya. saham-saham itu. Seharusnya begitu, tapi kemungkinan ini ada seolah-olah apa namanya upaya mengelabui hukum lah, karena si hakim sebenarnya tidak tahu secara benar gitu, kecuali orang lapor ke pengadilan berkata benar gitu, akhirnya hakim memutuskan yang salah gitu, karena bisa jadi kan dia konsultasi dengan salah satu apa namanya pengacara gitu yang gampang ini Bu, kita pakai begini aja supaya yang lain gak dapat. Itu itu menjadi rahasia umum itu. Kita mesti apa namanya pilih-pilih sebenarnya. Itulah kemudian kenapa ya Allah mudah-mudahan banyak pengacara-pengacara yang tetap pegang teguh hukum Islam gitu, nggak menghalalkan segala cara demi memenangkan perkara gitu. Dan Gitu, kewajiban saudara tadi mengingatkan ya, sebatas benar. hanya mengingatkan tentang hukum Ya. Islam sampai sejauh upaya maksimal Ibu Elvianti gitu kan untuk menjelaskan tentang ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya tadi itu, si ibu tadi, dan ketika kita sudah menyampaikan nasihat, nah setelah itu kalau beliau tidak mengikuti ya itu menjadi urusan beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu saja. Karena ada harta, ada hak orang lain yang diambil dan itu menjadi sebuah pertanggungjawaban yang besar kan di akhirat kelak gitu ya. Dan mudah-mudahan Ibu Elvianti bisa dimudahkan ya untuk bisa menyampaikan kebenaran ini ke ibu tadi ya. Amin, Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah wa syukurillah Ustaz. Ini kita sudah hampir jam 7 karena memang soal waris ini cukup pelik ya. Banyak kasus-kasus yang harus dijelaskan dari berbagai macam perspektif dan juga tadi tidak hanya soal pendekatan hukum,
tadi ada pendekatan pribadi yang juga harus kita lakukan. Pendekatan persuasif, menjelaskan dengan baik gitu ya. Dan itu juga menjadi sebuah hikmah bagian dari upaya kita untuk menjelaskan syariat ini. Karena itulah Rasulullah mengingatkan tentang betapa ilmu faraid itu begitu penting. Sampai-sampai Rasulullah menjelaskan ada 3 ilmu dalam ilmu agama itu, yaitu ada ilmu tentang al-muhkamat, kemudian tentang sunnah al-qaimah, tentang sunnah-sunnah Nabi, dan yang ketiga ada tentang faraid, tentang ilmu faraid yang adil. Dan itulah Rasulullah menyebutkan bahwa ilmu itu ada 3, yaitu termasuk salah satunya dari ilmu faraid. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai orang beriman tentu mengikuti ketentuan-ketentuan dari syariat kita yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, salah satunya tentang hukum Islam dalam ilmu waris ini, dan Allah mudahkan kita untuk terus menjaganya, dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ikut menyebabkan ilmu ini tercerabut dalam agama kita karena kita tidak mau mengikutinya. Dan sebagai akhir, kami ingatkan kembali, kita mengajak bahwa pagi ini kita alhamdulillah sudah melaksanakan salah satu kewajiban pribadi kita untuk menuntut ilmu, dan tentu selain itu ada kewajiban-kewajiban lain yang harus kita lakukan. Salah satu sunnah terbaik di pagi hari adalah bersedekah. Mari kita untuk mendukung kegiatan dakwah MKI dengan rutin bersedekah di pagi hari. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita untuk kebaikan kita, karena amal yang didawamkan setiap hari menjadi sebuah amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Saifullah yang selalu menemani di tiap minggu kedua dan ketiga ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu faraid ini yang disampaikan Ustaz Saifullah menjadi kebermanfaatan untuk kita semua, dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan keluarga kita. Dan insya Allah kita akan kembali berjumpa di bulan depan ya. Udah tahun baru nih Ustaz. Tahun depan ya. Insya Allah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin. Dan di kajian-kajian yang sudah diselenggarakan oleh MKI dari tiap pagi sampai malam, mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah yang besar, karena itulah kebaikan yang besar dari Allah adalah orang yang mendapatkan hikmah dari setiap ilmu yang dipelajarinya. Amin. Mari kita tutup kajiannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا